Yunus dan ikan besar belajar taat pada panggilan Tuhan, Kitab Yunus 1:4. Pada suatu hari Tuhan memanggil Nabi Yunus, seorang hambanya yang bijaksana, dan berkata, "Bangunlah, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepada mereka bahwa kejahatan mereka telah sampai kepadaku." Namun Yunus tidak mau taat. Ia tahu bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang, dan ia takut jika penduduk Niniwe bertobat, Tuhan akan mengampuni mereka. Yunus tidak ingin itu terjadi, jadi ia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Ia naik kapal menuju Tarsis, arah yang berlawanan dari Niniwe, tetapi tidak ada tempat yang bisa tersembunyi dari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan mengirim badai besar di lautan. Ombak bergulung-gulung, kapal hampir hancur, dan semua pelaut ketakutan. Mereka berdoa kepada dewa mereka masing-masing, dan berusaha membuang barang-barang ke laut agar kapal tidak tenggelam. Namun badai tidak berhenti. Akhirnya mereka menemui Yunus yang sedang tertidur di bawah dek, dan mereka membangunkannya. "Bangunlah, berdoalah kepada Allahmu, mungkin ia akan menyelamatkan kita." Ketika mereka membuang undi untuk mencari siapa penyebab badai itu, undi jatuh kepada Yunus. Ia pun mengakui, "Aku tahu bahwa akulah penyebab malapetaka ini karena aku lari dari hadapan Tuhan." Yunus berkata agar mereka melemparkannya ke laut supaya badai berhenti. Dengan berat hati para pelaut melakukannya, dan seketika itu juga laut menjadi tenang. Namun Tuhan tidak membiarkan Yunus binasa. Tuhan menyediakan seekor ikan besar yang menelan Yunus. Ia tinggal di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Di dalam gelap dan kesunyian perut ikan itu, Yunus berdoa dengan penuh penyesalan. "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan engkau mendengar suaraku." Yunus 2:3. Tuhan mendengar doa Yunus. Maka ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Setelah itu Tuhan kembali berkata, "Bangunlah, pergilah ke kota Niniwe dan serukanlah kepada mereka firman yang kukatakan kepadamu." Kali ini Yunus taat, dia pergi ke Niniwe dan memberitakan bahwa dalam 40 hari kota itu akan dimusnahkan jika mereka tidak bertobat. Penduduk Niniwe, dari raja hingga rakyat, menyesali dosa mereka, berpuasa, dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan benar Tuhan mengasihani mereka dan tidak jadi menghukum kota itu. Yunus sempat kecewa, tapi Tuhan menegurnya dengan lembut, menunjukkan bahwa kasih dan pengampunannya berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk sebagian. Pesan inspiratif, tidak ada tempat yang bisa kita lari dari panggilan Tuhan. Ketaatan lebih berharga daripada rencana kita sendiri. Kasih Tuhan lebih besar dari kemarahan dan hukuman. Ia ingin semua orang diselamatkan, bahkan yang pernah berbuat jahat. Dan yang paling penting, Tuhan selalu memberi kesempatan kedua.